Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini saya akan coba untuk membuat video pembelajar. Ya, saya ambil dari salah satu buku. Ya, di sini buku yang berjudul 13 Kunci Sukses Manajer dan Supervisor. Ya, di sini ada satu isi yang menurut saya bagus ya untuk kita bisa ngambil hikmah di dalamnya. Kita bisa belajar dari isi buku ini ya, terkait dengan bagaimana kita menghadapi konflik dan krisis ya. Mungkin semua perusahaan ya di dunia ya, khususnya mungkin di Indonesia ya, pasti semua perusahaan baik kecil ataupun besar pasti mengalami yang namanya konflik dan krisis. Itu pasti sudah ada dan pasti ada di setiap perusahaan. Nah, di sini kita akan coba bagaimana menghadapi konflik dan krisis ini. Jangan sampai nanti kita tidak siap untuk menghadapi problem tersebut, ya, gitu ya. Oke, mungkin kita pernah mendengar filosofi orang Cina ya terkait dengan krisis dan konflik ya. Mereka menganggap bahwa krisis dan konflik ini adalah sebuah peluang buat mereka ya. Jadi sebenarnya mungkin kita di sini adalah balik lagi ya ke mindset kita, sudut pandang kita, bagaimana kita menerima ya, mengambil konflik dan krisis ini dari sudut pandang mana ya. Kalau misalkan kita mengambil sudut pandang yang negatif, mungkin krisis ini kita berpikir bahwasannya banyak sekali nanti orang yang di PHK, banyak sekali nanti terjadi perusahaan akan omsetnya akan turun dan lain-lain gitu loh ya, yang mengakibatkan mungkin perusahaan akan bangkrut ya. Tapi dari sisi positifnya kita bisa mengambil ini adalah sebuah peluang ya kan, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita maksimalin ya. Ada beberapa sumber konflik yang sering terjadi di perusahaan ya. Yang pertama itu adalah konflik dalam diri sendiri ya, atau bisa dikatakan konflik individu. Apa maksud dari konflik individu adalah biasanya seseorang ya itu punya konflik terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh kecilnya adalah seseorang yang dihadapkan pada pilihan yang sama-sama menyulitkan. Ini bisa saja membuatnya stres ya, dan berdampak pada kinerjanya. Ya, itu adalah konflik individu ya. Yang kedua adalah konflik antar individu. Nah, konflik ini bisa terjadi antara satu individu dengan individu yang lain ya. Contoh sederhananya adalah saat kita bertengkar ya dengan rekan kerja kita ya. Itu akan terjadi konflik antar individu ya, yang mengakibatkan mungkin kerjasama dan koordinasinya itu bisa terganggu ya. Nah, yang ketiga adalah konflik antar kelompok ya. Konflik antar kelompok ini terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya ya. Konflik ini bisa timbul karena berbeda pandangan ya. Nah, seperti misalnya kelompok yang satu berusaha untuk merendahkan kelompok yang lainnya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan saling menjatuhkan pihak satu dengan pihak yang lainnya ya. Nah, yang keempat adalah konflik antar individu dengan kelompok. Selain konflik dengan diri sendiri, individu atau kelompok dengan kelompok, konflik itu bisa terjadi antara individu dengan kelompok ya. Ini yang kompleks gitu loh. Ini akan mengakibatkan koordinasi kerjasama ini bisa terganggu ya. Oke, bagaimana dengan program manajemen krisis ya? Kita tahu krisis itu hanya bersifat sementara ya, dan tidak ada kesulitan yang berumur lebih dari 100 tahun ya. Jadi selalu ada sebuah kesempatan. Ini menurut Carlos Slim Helio ya. Nah, salah satu cara untuk menghadapi krisis adalah dengan mencegah terjadinya krisis itu sendiri ya. Cara yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan program manajemen krisis yang berguna saat krisis terjadi ya. Nah, sama halnya dengan manfaat dana darurat bagi keadaan ekonomi yang mendesak. Dana darurat itu akan sangat membantu kita ya, yang tengah dihadapkan pada musibah-musibah seperti atap rumah runtuh ya, mungkin bencana ya, musibah dan lain-lainnya ya. Karena mungkin kurangnya persiapan perusahaan di dalam menghadapi kasus krisis akan menyebabkan perusahaan itu tidak bisa bertahan jika sebelum berperang biasanya tentara membuat benteng nih ya. Maka sebelum terjadi krisis
kita harus membuat program manajemen krisis ya. Itu paling ya. Jadi pada dasarnya ya, jadi intinya di setiap perusahaan itu ya, kita jangan tunggu krisis itu membesar ya. Karena apa? Karena itu yang akan nanti ada sebuah komplikasi ya, krisis di dalam perusahaan yang tidak bisa nanti akan terselesaikan ya. Nah, krisis ini terjadi dalam perusahaan sebenarnya memiliki tingkatan-tingkatan ya. Secara sederhana, level krisis bisa dimulai dari krisis yang kecil, yang sedang dan besar ya. Nah, tingkatan-tingkatan itu yang harus diselesaikan per masing-masing level ya. Mungkin dari level yang kecil ya, kita coba selesaikan dengan cara-cara yang sederhana ya. Krisis yang sedang mungkin tingkatannya naik lagi cara-caranya. Kalau misalkan yang besar mungkin ada lagi untuk pendekatan untuk penyelesaiannya ya. Jadi intinya adalah konflik dan krisis dalam suatu perusahaan itu udah lumrah terjadi dimanapun dan kapanpun. Kita sebagai seorang anggota, sebagai seorang karyawan, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan krisis yang terjadi dalam perusahaan, baik individu ataupun kelompok ya. Itu adalah sebuah tantangan ya. Mungkin dari saya itu aja yang bisa saya share, yang bisa kita belajar dari salah satu buku ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.